Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang jemaah pengajian Aisyah Nasihatul Aisyah berima tangkasa yang sama-sama saya hormati. May makinaki tuling urangi mari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikam pemuja tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala syukur ya tentunya pasti hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita perlu bersyukur karena sampai saat ini kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kita diberi nikmat. Salah satu nikmat yang paling perlu kita maknai yaitu nikmat hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan kita senantiasa melakukan pertemuan pengajian setiap bulannya. Dan pengajian Aisyah ini kalau saya tidak salah jadi nyipi anak-anak punanya ini karena pengajian Aisyah ya. Kurang lebih hampir 20 tahun ini pengajian berjalan terus dari rumah ke rumah. Jadi ini adalah pengajian yang sangat panjang umurnya dibandingkan pengajian di tempat lain. Kemudian daripada itu, nikmat yang paling besar sesudah hidayah kata Rasulullah SAW adalah kesehatan. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling besar kedua setelah keimanan. Kemana pun bagi kita mengapun na tina tahu nasihat biasa tu ya nisawa lagi sambayang ya nisawa lagi mai pengajian agar kita. Jadi ini adalah perlu kita jaga baik-baik ini dua nikmat yang besar yaitu nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Masyarakat jamaah pengajian yang saya hormati, kemudian daripada itu mari kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke muka bumi ini membawakan risalah agama Islam ini. Menjadilah agama Islam agama terbesar di seluruh dunia. Ibu-ibu perlu tahu bahwa sekarang ini agama Islam berkembang dengan pesat di Eropa. Hampir setiap hari orang Eropa masuk Islam itu 1 sampai 200 orang per hari. Jadi termasuk di Inggris, kota London, ya, paling banyak masuk Islam setiap harinya. Pejabat, polisi, bahkan wali kota sekarang di London itu orang Islam. Nah, ini informasi sekilas tidak terkait dengan pengajian kita. Tapi mari kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kita kepada kita semua ini menjadikan Nabi dan Rasul Muhammad SAW adalah Nabi panutan yang sampai saat ini kita setia kepada beliau. Mari senantiasa bersalawat kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya, ya, man shalla alayya salatan, inaya salawat mari nakke, saya salawat sallallahu bihi asyra, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali." Ya.
Jadi satu kali bersalawat, satu kali bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka salawat kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Bayangkan luar biasanya ini pahala salawat. Ada orang masuk surga gara-gara salawat. Ya. Salawat saja sudah masuk surga, apalagi kalau kita bisa melakukan lebih banyak hal. Ya. Bagaimana caranya kita bersalawat? Jangan salawat cuma dalam sholat saja. Ya. Kita disuruh bersalawat sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kapan saja, di mana saja. Dan ada aturannya. Kita bisa jadikan salawat itu sebagai zikir. Ya. Zikir di waktu pagi dan zikir di waktu sore. Pagi kalau bisa kita bersalawat 100 kali. Ya. Sore juga begitu 100 kali. Ya. Ini diamalkan setiap hari lumayan. Ya. Kalah dengan pahala-pahala yang lain. Judul ceramah pengajian kita hari ini adalah jangan jadikan pahalamu bagaikan debu di atas batu yang licin. Ya. Jangan jadikan pahalamu bagaikan debu di atas batu yang licin. Istilah batu yang licin ini ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 264. Ya, juz 3, halaman 3. Kayaknya seperti itu. Ya. Kalau nanti tadarus pasti temukan. Tapi kita tidak usah langsung dulu di ayatnya. Ya, kita kasih pengantar dulu. Ya, syarat pengantar room. Jangan langsung di ayat ini. Ya. Al-Baqarah 264. Itu berbicara tentang ada debu di atas batu yang licin. Jadi bukan istilah saya itu, istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk memanai ayat ini, kita masuk dulu di pendahuluan. Ya, saya kasih pengantar dulu. Pengantarnya adalah suatu cerita yang terkenal di kalangan alim ulama. Ya. Ada satu cerita sangat terkenal di kalangan orang-orang soleh. Ya. Dan sering dibicarakan oleh para dai. Ya. Yaitu pernah terjadi ada raja. Ya. Rolnya raja Ero ambang masigi. Ero timbang masigi tapi pena na ero ni baliru tawa. Ia jerong anu bangun kali-kali ni masiga. Pokoknya tidak ada boleh membantunya. Okay. Jadi naumumkan marayanan kana nakke amuko napakaramula ambang masigi tapi penanya aktul membantu. Kalau ada ketahuan membantu saya, maka itu pidana. Jadi itu kan orang bantu. Ya. Apakah salah? Saya rasa tidak salah. Dia mau bangun masjid tapi pengen bantu karena eroki karena duit kalena, ya, yang asinna. Benar ya makam-makam mayatnya Pak Isan dulu pernah bangun masjid di Goa yang sekarang yang baru di Pugar. Itu Pak Isan bangun masjid raya Sungai Minasa itu ambil uang dari pegawai negeri, semua ASN dipotong gajinya setiap bulan sampai selesai. Ya. Dan disumbang oleh kontraktor, banyak pengusaha yang sumbang. Ya, jadi bukan uangnya Pemda semua. Setelah itu naik Patnan, dibongkar ke Masiga. Diratakan dengan tanah, kemudian dibangun oleh Patnan, sama juga. Dananya dari ASN sebagian. Setiap bulan sampai selesai. Nah, ini raja begitu. Mau membangun masjid tapi tidak mau. Disumbang. Ya. Jadi akhirnya ambang masih raja iya. Anjari masih ka. Nah tulisu minjoing arena masih ka. Raja Pulan. Ya, karena raja Pulan itu adalah laki-laki. Jadi tidak usah sebut namanya. Ya. Kalau perempuan Pulana. Kalau bahasa Arab seperti itu. Una dendrini dikana denganu. Ya, denganu boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau di Arab itu Pulana, perempuan, laki-laki Pulan. Ya, jadi mesti Raja Pulan.
Nampak na tulisin jadi pembona, masjid ini dibangun oleh Raja Fulan 100% dana dari uangnya raja. Ya. Jadi ini masjid disebut Masjid Raja Fulan. Kalau di Makassar ada dulu masjid namanya Masjid HM Asyik, itu 100% uangnya Haji HM Asyik. Kemudian berubah menjadi Masjid Raudah. Setelah itu ada lagi masjid namanya Siti Zainab di Jalan Abdullah di Surua, itu Haji Siti Zainab yang bangun. Ya. Kalau di Sudiang sana ada namanya Masjid Al Fajar, itu dibangun oleh Haji Fajar. Seperti itu 100% dananya. Nah, tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Jadi resmi kami masjid yang bangun Raja ya. Ya, akhirnya bangi kami Tindro Raja ya. Alam Tindrona na cini ki arena Raja ya dihapus ki. Ya. Terhapus ki arena Raja ya rupapana yang Jawasika. Raja terbangun. Ya, itu pernah lanjut mimpinya terbangun karena lana saya kan. Ngapa nani hapus arengku? Akhirnya pagi-pagi Raja mengumpulkan pengawal dan pergi ke masjid. Nah kata bimento ke masjid ya deh. Ngapa nani hapus arengku rubangnya? Mimpiku. Panjang ini kena terhapus kan? Kayak pulang lagi malam begitu tertidur namanya sudah diganti. Ya. Bukan lagi Masjid Raja Pulana, tapi diganti menjadi Masjid Siti Pulana. Nama bayi ini. Ya. Akhirnya pagi-pagi dia pergi ke masjid lagi cek, ternyata ini jangan berubah. Ada datang Raja. Setelah itu, ya malamnya dia bermimpi lagi. Betul-betul dilihat dengan mata kepala bahwa masjid itu adalah namanya berubah menjadi Masjid Siti Pulana. Maka di pagi-pagi diadakan rapat, Raja pimpin rapat, kemudian mengatakan cari orang ini. Ya. Cari dulu ini orang. Pendek kata, next, juga paminja tawa. Nira mimai istananya, nikutanam baju-baju Raja yang kisising. Karena barangnya sumbangan utama dari masjid. Ya. Nah karena anjo tawa pengoporan kare kusin jaturan karena tak boleh tahu nyumbang. Ya. Puna nyumbangi kare tawa ni jakka lagi nak malah kan jakka lah kare. Nah karena kamu nepai. Ya. Gasingan tumainya anu pantama batu kamai tina nu sengaja. Nah karena tina kare. Ya. Gasingan tumai lebok kamai apantama doe mai nusare mai puka mai nak natina karen kemana ngale nak itu kasih as ya. Tapi nak Raja ya pena nak pasang ke motor una pena nu jelaskan apa nu lakukan selama masih kan jele bani pare ya. Maka Siti Pulana itu menjelaskan bahwa saya pernah melihat kuda yang dipakai mengangkut batu dari gunung menuju masjid. Singkai dari kambal lakku nampak main ngandring di patana na sange mamu na nyunyun di sumpain gumbang ala pun jarang ang katena bonena. Sayang na katena nisikok negara jadi terkulai lari. Jadi main pangeran ngejay na kareng nampak na inungan jo jarang. Jadi nakana mo Raja iya minne saba. Iya minne saba. Nak gili mon jo masih kay kau dalang ngaring. Karena tena dibayar ko. Iya. Tawon jo main jam masih dibayar. Pangkana tukana dibayar ngasih. Iya tidak. Iya tawon yang dibangun lona na sare. Kenapa masjid itu berubah nama menjadi Siti Pulana? Jadi ini cerita yang mengantar kita kepada pembahasan inti, yaitu jangan jadikan pahalamu bagaikan debu di atas batu yang licin. Boleh jadi pahala kita itu menurut kita banyak. Kita sudah membangun masjid, kita sudah menyumbang. Boleh jadi kita mengatakan sumbangan di masjid itu sudah sekian juta.
Ya. Tapi Allah tidak hitung. Berarti begitu Allah tidak adil? Bukan. Allah menyuruh kita menyumbang, tapi sebelumnya kita disuruh apa? Jemaah sekalian, ada yang tahu? Allah suruh kita melaksanakan perintah, tapi sebelumnya kita disuruh apa? Ada yang tahu? Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita bersedekah, Allah suruh kita berzakat, tapi sebelumnya Allah suruh kita ikhlas. Ya. Itulah makna yang terkandung di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kurang lebih seperti itu. Ya. Wa ma umiru, tidaklah kamu diperintah melainkan liya'budullaha mukhlishin, menyembah Allah, ya, tetapi harus ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Mukhlishin itu berasal dari kata al-khalas. Ikhlas, ya. Yakhlusu al-hulus. Artinya apa? Ikhlas itu artinya beres, ya. Lurus, tidak tersangkut. Ya. Jadi kalau ada orang beramal tidak ikhlas, itu artinya beramal tidak beres. Ya. Ada orang yang tidak ikhlas, itu artinya orangnya tidak beres. Dan Allah tidak menerima pahala yang tidak beres. Ada orang mau jadi kepala desa nih, ya. Datang-datang, tiba-tiba bawa beras. Karena orang yang kebiasaan barakullah kita jadi kepala desa, tidak dapat pahala karena bukan lillahi ta'ala, tersangkut, tidak beres. Ya. Apalagi ke depan ini nanti ada namanya pemilihan caleg, ya, nilai uangnya yang masuk di masjid, katanya haji ini masuk masjid di Cambaya 5 juta, ya, oke. Pahalanya tidak ada, terus terang. Ya. Karena Allah tidak mau menerima pahala orang yang tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Makanya penting kita ikhlas, tidak menerima pahala orang yang tidak ikhlas. Ya. Bayangkan Bu, ini nenek-nenek yang cuma kasih air saja, satu kali saja kasih air ini kuda, dia lebih berhak memiliki nama di masjid itu tertulis dibandingkan raja. Ya. Bayangkan satu masjid yang bangun raja, ya, tidak sebanding dengan keikhlasan seorang perempuan hanya gara-gara air minum seekor binatang. Ya. Jadi kalau Pak, keikhlasan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan materi yang begitu banyak, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu perlunya pengajian untuk mendalami sebenarnya ini. Ikhlas itu, ya. Akidah kita harus baik. Sebagai Nasyiatul Aisyah, sebagai Aisyah, akidah kita harus baik. Apa itu akidah? Punna akidah di Arab istilahnya pasiko kalong. Al-aqal artinya pasiko kalong, rantai kalong. Ya. Punna kata di Mangkasar, akidah itu sebenarnya apa? Pokok-pokok. Kini pokok-pokok kapun na pandra kaya kana pandra tomin tubatan na rusu milikona mana bungana matungasi nyasalan repun na sarakatian tong. Seperti itu. Karena akidahnya tidak bagus, tidak ikhlas, ya, dalam beramal. Puna laukan rumah sigi kunat ke punanya tu berbeda mas sambayang. Nakana ajia enjoring. Nakananya sentuh sambayang paralu. Bukan nak sambayang ngasih kita paralu nggak sambayang nakanatin pastinya paralu nanya. Tiba-tiba minggu riboko sudah minggu mai berjama hilang rekan anak Pak Bunting. Iya. Pas sambayang paralu tahu ni. Iya. Ya anak muda. Terlebat kemari masih mangaribi lalu-lalu ni. Iya. Sekali nak Bunting irani mari masih. Nakana masengan joji marani sambayang paralu mising.
Dia kita berusaha kaya dengan jina kana ciliting. Sini minggu gambar jina kana bunting. Lada bunting tinami. Karena tidak ada ikhlas. Tidak ada keikhlasan. Orang yang ikhlas datang ke masjid berjamaah, tidak ada istilah, tidak ada musim. Bawa si kabosiang, bawa si makiki payung, menginjak kita dan mengelap-belap seperti itu. Karena yang membuat kita kuat jalan ke sana adalah karena keikhlasan. Bukan karena mau dilihat sama tetangga. Jadi pentingnya ikhlas dalam beramal. Oleh sebab itu kita masuk di batu licin tadi, Ayatnya Al-Baqarah 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu maluhu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Sungguh ayat ini sangat bagus sangat tersusun rapi Makanya orang Arab itu setelah mengetahui Nabi bisa berbicara seperti ini tentang ayat, lanna segi bangsa Arab ta apa na bajikam menyebabkan nak bicara nak bita atau tena sekolahna. Jadi ustaz itu jangan pandang karena bukan sarjana, jangan seperti itu. Saya kalau ceramah di Makassar, tulis nama, Pak, kita tak bukan Tina. Nah, karena tidak mungkin, Pak. Rata-rata di sini itu kalau bukan S1, S2, bahkan S3. Bukan anak ke S3 tahun, tapi saya kena di SMA. SD, SMP, SMA, S3 tahun gitu. Cuma beda, tidak kuliah. Kemarin saya baca khotbah Idul Fitri di SPBU Batu-Batu. Saya tidak pernah kasih titel nama saya. Bertanya pun mereka tidak pernah. Setelah dipersilahkan, Saprudin Sitaba SPD langsung nepi rela bermakna di bawah. Tak kurang akan nepi ke malah berkuliah. Mana pernah kuliah? Barang kisarin dia tahu SPD kita tahu kan. Kodon dan jadi asing amal ibadahku. Para mula Allah sekian nama kamu pun alek baku kawan tahu ah. Masa segitu saya membohong? Nak kena salah. Nak kempong panitia kena lillahi ta'ala. Lebih kekurangan baik ceramah di Masjid Cambaya Sogaya. Dipersilakan join ajia panitia join kepala sekolah apa. Kan sarjana hukum bukan la ilaha illallah. Batik kutu sarjana tenak detailku ya. Oke, baik. Jadi ini kita kembali ke ayat itu. Ya ayyuhallazina amanu si kamatu matapaka la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu itu lam alif itu artinya haram. Wala talbisul haqqa bil batil, haram hukumnya mencampur balikkan antara baik dan buruk. Jadi lam alif itu haram. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahalamu bil manni wal adha. Ada yang pernah tahu artinya? Tolong angkat tangan. Bil manni wal adha. Ini ceramahnya Ustaz Ahmad Tawala sekitar 20 tahun yang lalu saya ceramahkan. Saya penggemar beratnya itu beliau. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni dengan
membicarakannya ke orang lain. Pau-pau, dipublikasikan, ya, diposting, ya, kaman-kaman nih. Dibikin status, alhamdulillah pagi ini saya sudah melaksanakan sholat duha, saya sudah khatam. Ngapain orang mereka tahu ya? Tidak ada urusan. Kita itu mengaji karena Allah. Tidak usah. Saya sudah 2 kali khatam. Ngapain kita kasih tahu orang? Ya, tidak usah. Kecuali kalau kita bilang, saudara, sudah makin mengaji kah? Sudah makin tadarus? Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sudah selesai 2 juz, tidak usah dikasih tahu seperti itu. Itu bukan motivasi, malah ria. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyampaikan ke orang bahwa saya sudah menyumbang sekian di masjid itu. Kalian harus tahu, karena itu masjid berdiri juga gara-gara saya, Ji. Ya. Kalian harus tahu, ya itu selesai kuliah anak, baik tentu. Napala, jubang-ibangnya nampak na bayar. Seperti itu kan? Wal adza, jangan kau batalkan pahalamu dengan menyakiti orang yang kamu beri. Ya. Diungkit-ungkitlah pemberian ke orang, ya. Kak detenan tu nakke 4 tetei, katena nakullen tu. Alangnya kita parsinya mana tuh? Yang tadinya kamu sudah kasih sumbangan senang hatinya, agini kau publikasikan, ya. Bahkan menjelek-jelekkan. Anjo pun biasa tahu pinatuna sing kalian. Purina nang sarede tapi talebat ka nagakkan. Jadi gini menunjukkan. Jadi jangan batalkan. Sama sekali jangan batalkan. Allah Subhanahu wa taala melarang keras lam alif. Jangan batalkan pahalamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain yang sudah kamu beri sumbangan, gitu. Next, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan hati-hati. Ya. Orang yang bersedekah tapi dia ungkit-ungkit, dia menyakiti orang yang dia pernah kasih, ya. Kamatsalil ladzi yunfiqu maluhu riya'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada orang yang bersedekah tapi dia mau dilihat sama orang. Makanya raja tadi itu tidak dianggap berpahala. Kalau pembangun masjid tapi karena erotna jini ngair tawa, bukan karena erotna ngair Allah Ta'ala, dia tidak ikhlas. Bahkan memang bangga bangun masjid, tapi masalahnya erot jini puji di tahu. Ya, erot jini puji di tahu. Ya. Jadi dia itu orang bagaikan orang yang mempunyai pahala tapi tidak beriman. Ya. Karena ada itu Haritanu ya, yang mendirikan yayasan panti, yayasan peduli pesantren, ratusan juta setiap pesantren dia kasih. Seperti itu dia. Banyak sumbangannya Haritanu ke masjid, bahkan dia bangun masjid bikin yayasan Islam, tapi tidak terhitung oleh Allah, karena dia orang kafir. Ya. Dan perumpamannya kita masuk kepada inti ceramah saya. Kamasaluhu, ya. Perumpamaan mereka kata Allah, kamasali safwanin alaihi turab. Pahalanya itu bagaikan debu di atas batu licin. Ya. Bagaikan debu di atas batu licin. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Setelah itu batu licin ini yang di atasnya ada debu dikena hujan, apa yang terjadi? Tidak ada kan? Seperti itu pahalanya hilang. Fatarakahu salda, tinggal batu licin itu sendiri. Ya, tadi banyak debu menumpuk sampai 1 meter di atas batu licin. Tapi begitu datang hujan, hilang sudah. Lalu Allah mengatakan, la yaqdiru ala syai'in mimma kasabu. Tidak ada pahalanya orang yang seperti ini. Bayangkan. Gara-gara keikhlasan tidak ada. Ya. Jadi
inti daripada ceramah saya ini adalah mari kita berbuat ikhlas, ya. Mulai dari sekarang lah, jangan kita seperti dulu, ya. Siapa na panyumbang ngayon rolo, si kaman na berarti pun nanto ngano salang pananay sige. Jangan seperti itu. La tanong taksir, jangan kita memberi orang karena mengharap balasan yang sama. Tidak usah, berhenti sudah, ya. Kita tidak usah mengatakan bahwa si kematuan pun kasih kamajin na penyembah, tidak usah. Ikhlaslah, ya. Jadi mari kita ikhlas. Inti ceramah saya adalah mari ikhlas. Ikhlas yaitu tidak bengkok-bengkok, lurus, bersih, kemudian beres, ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, ya. Boleh kita memberi, tapi jangan karena kita ingin diberi. Boleh kita menyumbang, tapi jangan ingin disanjung. Mulai sekarang kita harus selalu berbuat baik, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah ceramah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kita punya pahala di akhir nanti. Tidak, ya. Karena yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti yang diterima adalah orang ikhlas, ya. Yang tidak ikhlas tidak akan diterima, ya. Tidak ada. Jadi demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.